adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik hari ini? Kalian harap adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat. Mama papa, oma opa juga dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan kembali lagi untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kak Glendi. Tapi sebelumnya, kalian mengajak adik-adik untuk kita memuji Tuhan bersama. Lagu pertama adalah We Are in the Train. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri, kita nyanyi bareng-bareng kalian. Kita ulang sekali lagi. We are in the train of love. We are in the train of love. We are in the train of love, family. We are in the train of love. When I say Tiki, when I say Taka, when I say Tiki, 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 Taka. When I say Taka, when I say Tiki, when I say Taka, 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 Tiki. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita nyanyi satu lagu lagi, judulnya Hari Ini Kurasa Bahagia. Nah adik-adik, tiba saatnya sekarang setelah kita tadi sudah memuji nama Tuhan bersama Kak Leo dan Kak Donald. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kakak minta adik-adik menyiapkan Alkitabnya masing-masing. Apabila sudah disiapkan, kakak minta adik-adik untuk membuka dari kitab 1 Yohanes, dari kitab 1 Yohanes pasal 2
ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai dengan 11. Apabila sudah adik-adik temukan, biarkan Alkitab ini tetap terbuka. Lalu kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus. Tuhan, pada saat ini kembali anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan dalam ibadah minggu pelayanan anak. Ya Tuhan, walaupun kami hanya dapat bertemu secara virtual, biarlah Tuhan tetap pimpin ibadah ini. Tolong adik-adik jaga hati mereka dan pikiran mereka, sehingga mereka boleh mengerti isi firman-Mu yang akan disampaikan ya Tuhan. Tuhan tolong juga hamba-Mu yang menyampaikannya, berikan hamba kemampuan untuk dapat menjelaskan firman-Mu pada adik-adik layan, untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, ampuni kiranya dosa dan salah kami. Doa yang kurang sempurna ini hanya kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, sekarang kita akan membaca Alkitab dari 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 11. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah yang lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Ya adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab. Nah, cerita hari ini tentang tokohnya, yaitu salah satu murid Tuhan Yesus. Adik-adik tahu siapa? Ya, betul. Dia adalah Yohanes. Bacaan pada saat ini menceritakan tentang kekhawatiran dari Yohanes. Yohanes pada saat itu sedang berada di sebuah pulau, namanya Pulau Patmos. Nah, dia mendengar kabar bahwa umat pengikutnya yang pernah dia ajarkan tentang cerita tentang kisah keselamatan dari Tuhan Yesus, mereka sudah mulai dihasut oleh ajaran-ajaran sesat. Nah, Yohanes mendengar itu. Ajaran sesat seperti apa sih yang sedang dialami umat pada saat itu? Yaitu ajaran yang mengajarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah tidak berdosa lagi. Jadi mereka merasa diri mereka sudah paling benar, paling suci. Untuk itu orang-orang yang berada di sekitar mereka dianggapnya adalah orang-orang yang lebih rendah dari diri mereka. Ya, mereka ini umat binaan dari Yohanes pada saat itu. Dan karena mereka merasa lebih benar, mereka menjadi sombong. Bahkan orang-orang ini lebih sering menghina orang-orang yang berada di sekitar mereka, yang mereka anggap mereka adalah orang yang berdosa, lebih berdosa dari diri mereka. Sehingga mereka menjadi sombong dan mereka sering sekali menghina orang-orang di sekitar mereka, merasa dirinya sudah paling benar. Nah,
Mendengarkan kabar itu, maka Yohanes segera menulis surat untuk jemaatnya itu. Suratnya pada intinya ingin menyampaikan bahwa ajaran yang sedang mereka dapat itu adalah ajaran sesat. Yohanes berharap jemaatnya pada saat itu untuk kembali kepada ajaran Tuhan Yesus yang pernah disampaikan oleh Yohanes, gitu. Supaya mereka kembali mengasihi terhadap sesama. Karena ketika mereka menjadi sombong, mereka sudah kehilangan kasih mereka terhadap sesama manusia. Nah, lalu bagaimana dengan sekarang? Dengan kehidupan kita, kehidupan kakak bersama adik-adik sekarang, bagaimana hubungannya dengan firman Tuhan saat ini? Nah, adik-adik boleh lihat tayangan berikut ini. Nah, adik-adik sudah lihat kedua video tadi. Ada yang mencontohkan bagaimana sikap anak yang mengasihi terhadap sesama. Ada juga anak yang menunjukkan sikap yang justru tidak mengasihi saudaranya. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah seperti jemaat yang dikirimi surat oleh Yohanes? Apakah kita masih mengasihi saudara-saudara kita? Nah, adik-adik, coba adik-adik renungkan. Bagaimana, apakah adik-adik selama hidup pernah melakukan tindakan yang menunjukkan tidak mengasihi sesama manusia? Nah, mulai sekarang kakak ajak adik-adik sama seperti Yohanes untuk mengasihi, bersikap hidup mengasihi sesama manusia. Contohnya seperti apa sih, Kak? Dimulai dari lingkungan keluarga. Nah, adik-adik mulailah bersikap mengasihi terhadap saudara, kakak atau adik, atau mengasihi orang tua, papa, mama, ayah, ibu, kakek, nenek, oma, opa. Nah, bagaimana adik-adik kan tadi sudah lihat contohnya. Contohnya adalah tadi bagaimana mengasihi terhadap terhadap saudara di rumah. Nah, untuk itu kembali kakak kembali tekankan pada adik-adik untuk seperti yang diajarkan seperti oleh Yohanes, kembali mengasihi orang-orang di sekitar kita, mulai dari lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan sekitar adik-adik, teman bermain adik-adik, kemudian juga teman di sekolah. Jika suatu saat nanti adik-adik sudah ada kembali dalam kehidupan normal, pandemi ini berakhir, ketika berkumpul bersama teman-teman, adik-adik mari kita tunjukkan sikap saling mengasihi. Tidak boleh lagi ada sikap seperti menghina teman. Nah, ini yang bisa membuat hati teman kita sedih, marah, dan menunjukkan bahwa kita orang-orang yang tidak mengasihi sesama. Sama seperti warga jemaat yang pernah dibina oleh Yohanes yang sudah mulai sesat. Karena itu, lewat firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kita untuk kembali mengasihi sesama manusia. Seperti itu adik-adik. Nah, kakak punya tugas buat adik-adik, yaitu ayat hafalan. Ayat hafalannya itu dari 1 Yohanes 2 ayat 10. Supaya adik-adik semakin ingat pada firman Tuhan bahwa
adik-adik maupun kakak juga untuk mengasihi terhadap sesama manusia. Nah, ayat hafalannya itu dari 1 Yohanes 2 ayat 10. Seperti ini. Nah, tadi adik-adik sudah baca ya bunyi dari ayat hafalan itu. Nah, tugas adik-adik adalah membuat video ketika adik-adik direkam, ketika adik-adik sudah hafal isi dari ayat tersebut. Adik-adik mengucapkannya di depan kamera, direkam dalam bentuk video, lalu minta tolong pada orang tua, papa, mama, atau kakak untuk mengirimkannya ke kakak layan PA. Nanti di minggu yang akan datang akan ditayangkan dalam ibadah minggu selanjutnya. Nah, kakak pengen lihat nih adik-adik, sungguh-sungguh tidak untuk menghafalkan ayat hafalan ini, tugas ini. Nah, ini dikirimnya paling lambat hari Selasa tanggal 16 Februari tahun 2021. Ya, paling lambat hari Selasa ya, tanggal 16 Februari tahun 2021. Kakak harap sudah dikirimkan ke nomor para pelayan PA untuk ditayangkan di ibadah minggu pelayan anak selanjutnya di minggu yang akan datang. Itu saja dari kakak. Sebelum kita tutup penyampaian firman ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu hari ini mengajarkan kami untuk kembali mengingat mengasihi terhadap sesama manusia, seperti yang sudah diajarkan oleh Yohanes ya Tuhan. Ya Tuhan, ada kalanya kami sering menunjukkan sikap kami yang tidak mengasihi sesama manusia. Karena itu kami mohon ampun ya Tuhan atas dosa kami, dan ajar kami untuk terus-menerus dalam kehidupan kami menunjukkan kasih kami terhadap sesama manusia, dimulai dari lingkungan, dalam keluarga, di sekitar rumah, dan dalam pergaulan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.